Besokannya heboh, wah hancur nih, hancur gitu. Saya datang aja ala Ibrahim. Beneran, datang aja ala Ibrahim nekat gitu. Kenapa nih? Mana Pak Imam? Datang Pak Imam. Pak Imam kan sakti. Coba siapa yang hancurin? Gitu aja. Malu dia beneran, kejadian beneran. Maluan dia, maluan. Akhirnya bubar, pindah tempat ke tempat lain. Nah, jangan. Udah selesai deh urusan kita. Ternyata efektif juga cara begitu. Cuma jangan diikutin, sekarang ada CCTV, kelihatan tuh. Ada handphone, ya. Sekarang ada handphone, ada CCTV, kena dia tuh, kena polisi gitu ya. Kalau dulu enggak, belum populer, nggak ada handphone zaman dulu, zaman kita SMP tahun berapa itu? SMP, SMA gitu ya. Kalau nggak SMP, SMA ada gitu ya. Dan ternyata efektif juga menghancurkan kezaliman dengan cara seperti itu. Kalau sekarang repot, ada CCTV, ada bukti. Nah, bisa nggak dibelikin lagi tuh ya? Pak Imamnya sedan atau Pak Imamnya? Ntar ternyata lo jadi gitu ya. Hadirin. Ya, apaan nih? Lucu amat. Jepit es tuh. Lucu amat. Oh, kantongin aja dah. Ya. Ane minta maaf yang sebesar-besarnya semua jamaah nggak sopan. Mestinya nggak boleh begini. Kurang adab, kata orang tua kurang adab. Jadi minta maaf tapinya ya. Nah tadi gandeng acara jadi nggak sempat pulang. Jadi ya. Maafin ya. Maafin. Kayaknya nggak dimaafin nih gue nih. Mukanya masih asem pada. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sekali lagi, alafu minkum, minta maaf yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izibtala Ibrahim bi kalimatin fatamahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala aidan millati abikum Ibrahim wa huwa sammakumul muslimina min qabl. Wa qala aidan wa wassa bi Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasul nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sahabat sekalian, jamaah yang saya hormati, yang saya muliakan. Kesempatan ini luar biasa, saya gembira sekali di tengah-tengah jamaah sekalian. Orang Tanabang balik ke Bonpale. Bonpale kan dibilang kan, dan dulu Bonpale tempat kita main masih kecil ya, tempat kita belajar berantem masih kecil. Maaf, saya harus tetap buka, maklum laporan polisi udah terus-terusan dilaporin. Hari ini mana topiknya? Mana topiknya? Flyernya mana flyernya? Sejarah Islam. Sejarah Islam. Peradaban Islam. Nggak ada flyernya, biarin nggak apa-apa. Sahabat sekalian, hari ini tadi ayat yang saya bawain barusan. Baru kata siapa? Ayat yang barusan saya bacain itu adalah sebuah ayat tentang sejarah Islam. Kita tahu sama-sama la raiba fihi. Ya. Quran itu la raiba fihi. Dzalikal kitab la raiba fihi. Enggak ada kitab yang halaman pertamanya baca demikian. Enggak ada buku apapun halaman pertamanya depannya dijamin enggak bakal ada yang ragu. Dijamin. Allah sampai tantang, fa ilan taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Kalau enggak bisa bikin Al-Qur'an ya wa in kuntum fi raibin mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Itu satu surat, sebelumnya ayatnya panjang.
diawali dengan surat Al-Anfal ketika Abu Jahal berkata, kami juga bisa buat seperti itu gitu loh. Maka Allah menjawab, silahkan buat 10 surat Hud. Allah tantang buat 10 seperti Quran, 10 surat aja, jangankan satu Quran. Karena di surat Al-Anfal buat seperti Al-Quran nggak bisa, kalau nggak bisa Allah turun dalam surat Hud. Buat 10 surat saja, kalau nggak bisa Allah turunkan 1 surat saja. Kalau nggak bisa lagi Allah turunin lagi, ajak semua penolong-penolongmu selain Allah, ajak boleh. Kumpulkan semua manusia, kumpulkan semua jin yang kandungannya seperti Al-Quran kalau bisa. Ditantang oleh Allah. Tapi sampai hari ini tantangan itu nggak pernah bisa berubah. Tantangan itu nggak bisa pernah dipecahkan. Kalau bisa, Israel udah bikin Quran. Kalau bisa, Amerika udah bisa bikin Quran. Kalau bisa, tapi ditantang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silahkan buat. Kalau nggak bisa 1 Quran, 10 surat. Kalau nggak bisa 1 surat, wad'u syuhada'akum min dunillah. Ajak semua penolong-penolongmu selain Allah. Minal jin, daripada orang, dari seluruh jin, ajak untuk buat 1 buah Al-Quran atau 1 surat. Kan gampang kalau kita pikirin. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Segitu doang. Tapi kalau Allah tantang, coba buat kalau bisa. Gaguk lo semuanya kata Allah. Beneran? Kan ditantang. Ajak semua orang yang ahli bahasa Arab buat. Ini kan mujizat. Di depan mata kita tuh mujizat. Di depan mata kita tuh mujizat. Maka kata Winston Churchill, siapa itu Winston Churchill? Perdana Menteri Inggris. Ya, zaman dulu waktu Islam dihancurkan, dia pegang tuh pidato. Pidatonya apa coba? Setelah umat Islam berkuasa, nggak pernah terkalahkan sejak 1187 sampai 1924. Berapa tahun tuh? 1100 ke 1900, 800 tahun nggak tergoyahkan. Itu sejak pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau dimundurin lagi ya sejak pemerintahan Rasulullah 632. Tapi kan ada pergolakan sedikit, ya. Ada pergolakan di mana tuh? Macam-macam dah ya, di zaman Abu Bakar ada di Yaman, di zaman Umar ada di Eropa lah, Roma dan seterusnya. Kalau kita pakai titik di mana umat Islam berkuasa terus, 1187 zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi memegang Masjidil Aqsa Palestina dan Mekah sampai 1024, 800 tahun Islam berkuasa. Begitu turun, hancur porak-poranda di tahun 1924. Jadi belum lama deh. Ya, kakek kita udah ada ya, bapak kita udah ada ya. Bapak udah ada, abah udah ada, kakek oke lagi 1807 lah ya, 1876 lahirnya ya di Hadramut. Datang kemarin 1908. Jadi ada dia tuh ya. Sampai sekarang, masya Allah, jazakumullah, terima kasih. Alhamdulillah ya Allah, dari tadi ngawain. Allah malah kasunto, ngawai itu sama Godin. Alhamdulillah. Dengerin pidatonya Winston Churchill, singkatnya, Perdana Menteri Inggris. Kemenangan ini akan tetap kita raih selama kita berhasil menjauhkan orang Islam dari Al-Quran. Itu pidatonya itu. Jadi kemenangan ini tetap akan kita raih selama kita berhasil menjauhkan orang Islam dari Al-Quran. Tuh pidatonya dia. Jadi dia paham banget. Ketika kita akrab dengan Al-Quran, kagak bakal bisa diacak-acak. Ketika kita menyatu dengan Al-Quran, gak bakal bisa diacak-acak. Tapi ketika kita berpisah dengan Al-Quran, maka jadilah terpecah belahkan. Ini dia awal mulanya. Itu dia pidato si Winston. Jadi jamaah sekalian, la raiba fihi, ini pengajian awal, maka saya sampaikan tidak ada keraguannya dan gak boleh ada keraguannya. Mari kita bahas sejarah. Lihat yang kemarin tuh di televisi, betapa mereka menyudutkan orang-orang Palestina dengan kejadian itu, dengan berkata Israel yang berhak atas tanah itu. Akan terjadi perdebatan. Makanya la raiba fi, kembali kepada Al-Quran. Kalau kita bilang apa kata Al-Quran, isyaratnya apa? Millati abikum Ibrahim wa huwa sammakumul muslimina min qabl. Ikuti kakek moyangmu, bapak moyangmu Ibrahim. Wa huwa, dan dia Allah sammakumul muslimina min qabl. Itu surat Al-Hajj ayat yang terakhir.
Ikutin nenek moyangmu Ibrahim, kakek moyangmu Ibrahim, ikutin. Dan dia Allah telah menyebut kalian orang Islam sejak dahulu. Jadi dengan demikian, maka Ibrahim yang kata orang-orang sekarang dia agamanya tauhid, nggak benar. Dia agamanya Islam, sifat tauhid gitu loh. Agamanya Hanif, enggak. Hanif bukan nama agama. Agamanya Islam, sifatnya Hanif yang condong kepada kebenaran, yang condong kepada tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Tapi agamanya Islam. Wa huwa sammakumul muslimin min qabl. Mesti tegas itu. La raiba fi, enggak ada keraguan. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, "Inni ja'il kalinnasi imaman." Aku menjadikan kau Ibrahim linnas, bagi semua manusia imaman, pemimpin. Kalau Allah dijadikan pemimpin, ya udah. Patokannya ke beliau. Ntar ke Nabi Muhammad. Ini masih eranya Ibrahim dulu, ya. Jadi dengan demikian segala konflik akan selesai kalau kita kembalikan kepada Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi yang mengajarkan gitu. Ahli kitab, orang ahli kitab, Yahudi, Nasrani, kalau ada perselisihan, coba kita kembali kepada kalimat itu sawa. Satu kalimat yang sama, bainana wa bainakum, antara kami dan kalian itu apa itu? Millati Ibrahim. Makanya kita nggak dianggap beriman kalau nggak nyebut nama Ibrahim sehari semalam berapa kali itu? Ya kan nggak sholat kalau nggak sebut nama Ibrahim kan? Ya kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Minimal subuh 4 baca, lohor 8, asar 8, maghrib 8, isya 8, 8 kali 4 berapa? 8, 16, 32 tambah 8 lagi. Sehari semalam nyebut nama Nabi Ibrahim 40. Belum bangun tidurnya. Bangun tidur kan asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala din Nabi Muhammad wa ala millati abina Ibrahim. Nah, itulah Abul Anbiya, bapak para nabi. Memang kalau membahas sejarah mulai dari dia. Silakan Bapak Ibu sekalian. Enggak ada mamanya nih, mana? Oh, di samping, Masya Allah. Bu, maafin ya Bu ya. Silahkan dibuka bab sejarah apapun. Maka saya berani jamin, karena lebih daripada 100 tentang sejarah yang saya miliki dan saya buat untuk jadi satu buku, 165an buku. Ternyata halaman pertamanya sama semua. Awal mula peradaban manusia itu adalah Babilonia. Awal mula peradaban manusia Babilonia. Ternyata Babilonia zaman 2000 sebelum Masehi. Saya lebih tepatnya 1987 sebelum Masehi. Itulah zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa nggak Nabi Adam? Nggak ada catatan. Kenapa nggak Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Nuh? Selesai itu Nabi Nuh dengan banjirnya. Maka dimulai peradaban baru. Peradaban baru itu yang disebut Babilonia, Irak. Itulah awal mula. Itulah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim disebut Abul Anbiya. Terjemahannya apa ya? Mestinya. Tapi di buku apa ya? Bapak semua agama. Ini dia kesalahan awalnya. Anak-anak kita jadi berkata Ibrahim itu bapak semua agama. Makanya agamanya tauhid. Maka siapapun yang bertauhid ikut Ibrahim, gak bisa. Islam doang ya, yang tegas tauhidnya. Maka Allah menyebutkan millati abikum Ibrahim wa sammakumul muslimina min qabl. Jadi Ibrahim bukan bapak semua agama, tapi Ibrahim adalah bapak para nabi. Kalau bapak semua agama namanya Abul Adyan. Nggak ada Abul Adyan. Yang ada Abul Anbiya, bapak para nabi. Ya jelas bapak para nabi, karena setelah Nabi Nuh dengan banjirnya selesai, kemudian Ibrahim alaihissalam, Ibrahim punya istri Hajar dan Sarah. Dari Sarah anaknya Ishak, dari Hajar namanya Ismail, dari Ishak itu punya Yakub, dari Yakub kemudian 12 ya, Ruben, Simon, Levi, Yusuf, Benyamin, seterusnya dari Lewi yang Amr, Al-Qahid, Imran, Musa, ya dari Benyamin itu Yusha bin Nun. Kemudian lahir lagi semua para nabi di bawahnya. Dari sini juga begitu. Nabi Ismail punya anak 6, salah satu namanya anaknya yang menurunkan Nabi itu Kedar, kalau kata orang bilang mungkin dimisahkan sebagai Khidir, Kedar, terus turun ke bawah sampai
Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Yahya dan Zakaria di sebelah sini juga dengan kelompok Nabi Isa alaihi wasallam. Intinya semua nabi itulah ayahnya Ibrahim, maka disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Sekarang apa agamanya Ibrahim? Begitu kan? Ibrahim lahir di desa Ur. Ur itu daerah kota di Babilonia 1978. Dalam kitab Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Ibnu Katsir maupun kitab At-Tabari, Tarikh At-Tabari, dikisahkan Ibrahim itu sejak muda nggak pernah menyembah berhala, nggak pernah menyembah berhala. Jadi dari mulai dijaga dan cocok klop sama hadis Nabi Muhammad riwayat Tirmizi, aku berasal dari sulbi yang suci, dari rusuk yang suci, dari air yang suci kata Rasulullah SAW. Dan nggak pernah itu menyembah berhala. Demikian pula kepada ayah dan ibunya, sulbi yang suci, rusuk yang suci, dan kesucian itu Allah jaga terus sampai ke kakek, sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dengannya Ibrahim nggak pernah menyembah berhala. Kata orang-orang yang sok teliti, kata orang-orang liberal, itu nyembah matahari pernah, nyembah bulan pernah, gitu kan? Azza Rabbi, gitu kan? Akhirnya enggak, Azza Akbar, akhirnya enggak, akhirnya bilangnya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dengan kalimatnya ini wajahtu wajhiya illadzi fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kalimat Ibrahim. Nah, argumentasi itu mohon kita buka aja kitab-kitab yang lain. Maka kalau menurut Ibnu Katsir, Ibrahim itu bersiasah, bernegosiasi, mengatakan sesuatu dengan teknik komunikasi, dengan teknik diskusi yang hebat. Bukan dia menyembah bulan. Nggak pernah Ibrahim menyembah bulan. Ibrahim itu berargumentasi kepada orang-orang penyembah bulan. Ini kan bulan, ini kan Tuhan. Hazar Rabbi, kamu bilangnya Tuhan kita, Tuhanku. Begitu. Akhirnya ketika bulan nggak ada, ini loh. Ini bukan, ini matahari. Apakah ini Tuhan? Maksudnya gitu Pak. Apakah ini matahari Tuhan? Hazar Rabbi, Haza Akbar, ini lebih besar. Akhirnya ketika tenggelam dibilang lagi yang mau mati. Tidak Pak, Tuhan kita itu Allah Subhanahu Wa Taala. Sejak muda, Ibrahim muda ini tidak pernah ikut-ikutan nyembah berhala. Ibrahim muda ini selalu kakinya sakit ketika ada perayaan, kata Ibnu Katsir. Besokannya tangannya sakit, besokannya jempolnya sakit, besokannya COVID-19 barangkali. Artinya Ibrahim alaihissalam selalu bersiasa untuk tidak hadir. Tuh Ibrahim. Sampai akhirnya ketika Namrud memamerkan Tuhan-Tuhannya yang baru, yang notabene yang bikin juga keluarganya Ibrahim. Ya. Kalau Ibrahim mau, ring satu tuh dia, ring satu, dekat banget sama Namrud. Kan keluarganya yang bikin patung. Dapat orderan dari ring satu, dapat proyek gitu kan. Ibrahim alaihissalam enggak, dia biarin aja. Bahkan ketika dia ingin memberantas, dihancurkan patung-patung itu dan meninggalkan satu yang besar. Saya pernah begitu, bandel memang dari kecil. Waktu itu di kampung saya, di Kampung Tengah, ada orang dukun yang ngobatin orang, ngajarin pelet, ngajarin santet begitu. Dukun sakti, adanya di halaman kelurahan lama, ada dia bikin tempat di situ, halaman aula lah kayak begitu, aula pasang tenda segala macam. Luar biasa. Dukunnya sakti, orang pada kumpul di mana-mana kumpul, namanya Pak Imam. Dari mana-mana datang, dari Kampung Tengah, Kampung Gedong, kumpul penuh setiap malam Jumat, kumpul semua. Masjid kita jadi sepi. Malam Minggu apalagi lebih ramai lagi. Jadi sepi. Saya nekat, gue mau coba kayak Nabi Ibrahim gitu aja. Begitu orangnya bubar, malam-malam panggungnya saya pecahin, panggungnya saya hancurin, tendanya saya robek kecil-kecil, robek, lampunya dipecah-pecahin semua pecah-pecahin. Udah gitu pulang ke rumah. Besokannya heboh, wah hancur gitu. Saya datang aja ala Ibrahim. Beneran, datang aja ala Ibrahim naik kaki.
Kenapa nih? Mana Pak Imam? Datang Pak Imam. Pak Imam kan sakti. Coba siapa yang hancurin? Gitu aja. Malu dia beneran, kejadian beneran. Maluan dia, maluan. Akhirnya bubar, pindah tempat ke tempat lain. Nah, jangan. Udah selesai urusan kita. Ternyata efektif juga cara begitu. Cuma jangan diikutin, sekarang ada CCTV, kelihatan tuh. Ada handphone, ya. Sekarang ada handphone, ada CCTV, kena dia tuh, kena polisi gitu ya. Kalau dulu enggak, belum populer, nggak ada handphone zaman dulu, zaman kita SMP tahun berapa itu? SMP, SMA gitu ya. Kalau nggak SMP, SMA ada gitu ya. Dan ternyata efektif juga menghancurkan kezaliman dengan cara seperti itu. Kalau sekarang repot, ada CCTV, ada bukti. Nah, bisa nggak dibelikin lagi tuh ya? Imamnya masih ada atau imamnya? Kalau ternyata lo katanya gitu ya. Hadirin, itulah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dari awal mula suci bersih hatinya, nggak pernah condong kepada apapun. Maka ketika Ibrahim alaihissalatu wassalam ditantang, ya, maka Namrud dengan sangat murka membakar Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini bayangin ya, kisah yang sangat indah Bapak Ibu sekalian. Kalau kita buru-buru minta tolong ya, minta tolong kiri kanan ya, astagfirullahaladzim, memang begitulah keimanan kita. Tapi Ibrahim alaihissalatu wassalam yakin banget yang bisa tolong itu cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat aja nggak bisa. Tuh bayangin. Jadi ketika waktu dibakar, dalam hadis diceritakan malaikat itu datang kepada Ibrahim, datang untuk mengatakan, untuk menyampaikan, menyelamatkan apa yang bisa dilakukan ya. Mau dihancurin, mau ditebalikin. Mau dikasih banjir, kasih banjir. Mau ditebalikin kayak Nabi Lut, balikin. Apa kata Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal wakil. Sampai diabadikan dalam Al-Quran. Cukup bagiku Allah sebaik-baik wakil, sebaik-baik penolong dan pelindung. Sampai bantuan malaikat aja masih ditolak. Masya Allah, la haula wa la quwwata subhanallah. Itulah iman Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dia yakin, seyakin-yakinnya bahwa malaikat begitu karena izin Allah. Karena itu satu bantuan yang sangat indah. Ya nar kunibat dan wassalaman ala, dingin ke api. Ya, dalam kisah dikisahkan 40 hari lamanya tuh api nyala. 40 hari. Ya, dengan tingginya sampai 20 hasta, jauh tinggi sekali seperti bangunan. Segede bangunan rumah api itu. Bukan kecil api unggun, bukan, segede bangunan. Ya, saya bikin komik dan udah jadi komiknya, cuma nggak ada investor, nggak dicetak-cetak tuh ya. Bikin komik tentang Ibrahim sampai Nabi Muhammad agar anak-anak kita paham sejarah. Dan kemudian bikin lagi komik jilid berikutnya dari Nabi Muhammad sampai Islam masuk ke Indonesia. Dan kemudian bikin lagi dari Islam masuk ke Indonesia sampai aksi 212 dan RUU HIP. Gitu. Jadi komik ini jadi dalam bentuk master. Kan belum ada yang investor nyetak gitu ya. Kasih ke toko cetakan nggak mau katanya. Bahaya toko ketangkap gitu. Hadirin, itulah Ibrahim alaihissalatu wassalam yang nggak pernah menyembah berhala dan akhirnya Ibrahim kemudian dibakar oleh Namrud. Ini kisah yang Bapak Ibu sudah ketahui semua. Cuma saya harus tarik dari situ karena ini berseri dan merangkai. Awalnya dari situ semua. Kemudian Ibrahim diselamatkan oleh Allah dan kemudian dia hijrah keluar dari Babilonia menuju ke Hebron. Nah, disinilah dia berjumpa dengan Sarah. Siapa Sarah? Sarah kalau kata orang Yahudi Sarai, kalau kata orang Nasrani Sarah. Ibrahim pun demikian, kata orang Yahudi Abraham, kalau kata orang Kristen Abraham, kalau kata kita Ibrahim. Sama unsur katanya, alif ba ra ha mim, sama semuanya ya. Alif ba ib, bapak, rahim kasih sayang ya, ra ha ya mim, rahim. Ibrahim, Abraham juga begitu, hurufnya juga sama. Abraham juga begitu, hurufnya juga sama. Artinya bapak yang penuh kasih sayang. Ibrahim, Abraham. Mereka ngakunya Ibrahim itu Yahudi, kata Yahudi. Sementara Nasrani bilang enggak, Ibrahim itu Nasrani. Ya. Kata Yahudi, kalau Yahudi bilang apa? Nasrani itu enggak tahu apa-apa, kata orang Yahudi. Waqala Yahudi, berkata Yahudi, Nasrani itu enggak tahu apa-apa. Waqala Nasrani bilang Yahudi itu enggak tahu apa-apa. Coba bayangin. Ya.
Ayatnya Allah sampaikan am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa asbat kanu hudan aw nasara. Gitu. Apakah kalian mengatakan hai Yahudi, Ibrahim itu Yahudi? Apakah kalian mengatakan hai Nasrani, Ibrahim itu Nasrani? Antum a'lamu amillah, kalian yang lebih tahu atau Allah? Dijawab oleh Allah dalam surat Al-Imran ayat yang ke-67, maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslim. Ibrahim Muslim, bukan Yahudi, bukan pula Nasrani. Dari situ kita tahu bahwa ternyata Ibrahimlah pewaris tahta Palestina, pewaris tahta Masjidil Aqsa Ibrahim. Namun Masjidil Aqsa belum dibangun. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia mendengar Rasulullah bersabda ketika dia bertanya kapankah Masjidil Aqsa dibangun, kata Rasulullah 40 tahun setelah Masjidil Haram. Begitu penjelasannya. Dan itu masa Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ibrahim meninggikan Masjidil Haram, 40 tahun kemudian dia membangun Masjidil Aqsa. Maka berdasarkan Quran yang la raiba fihi, berdasarkan hadis yang kita yakini, Ibrahim pewaris tahta Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Ibrahim warisannya Mekah dan Palestina. Sah. Karena di situ Allah wasiatkan wa wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum. Jadi Islamlah yang memiliki tanah Mekah dan Madinah tentunya, dan juga Palestina dan Masjidil Aqsa. Ngapain? Allah Subhanahu wa taala kan menyebutnya subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila Masjidil Aqsa. Dua masjid itu milik umat Islam. Kalau Masjid Nabawi dibangun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Ka'bah dan Masjidil Aqsa milik umat Islam. Jelas kok ayatnya. Masjidil Haram dibangun untuk warisan Nabi Ismail dan Masjidil Aqsa dibangun untuk warisan Nabi Allah Ishak. Baik Ibrahim, Ismail maupun Ishakil, kalau kata Yahudi Ishakil ya. Ibrahim, Ismail, Ishak adalah ya Muslim. Kan ayatnya tadi sudah jelas. Jadi itulah warisan umat Islam yang gak boleh kita abaikan dan kita harus perjuangkan. Bagaimana caranya kita minimal berpihak, Pak. Kita gak bisa berbuat apa-apa nih dengan Israel. Minimal berpihak saja. Minimal hati kita berpihak gitu. Gak belain Israel. Ada gak belain Israel? Banyak sosial media kurang ajar banget. Baru kali ini, tahun lalu gak ada. Apalagi tahun zaman dulu gak ada. Baru tahun ini doang Israel dibelain malah Indonesia. Baru tahun ini. Luar biasa. Bagaimana ke depannya dong? Coba kita pikirin bahwa ini sekalian. Bagaimana ke depannya nanti? Kalau bangsa terkutuk Yahudi itu begitu aja dibelain, bagaimana nanti ke depan? Luar biasa bangsa kita. Masih beruntung ya, Menteri Luar Negeri kita Ibu Retno, paling galak di PBB. Soal Palestina paling galak, kalah galaknya yang lain. Masih untung, hebat Indonesia kalau urusan Palestina masih kopdar. Presiden Jokowi adalah inisiator tanggal 4, 5, 6 bulan Maret 2016 kalau saya nggak salah, bulan Maret nggak salah. Ya. Itu Presiden Jokowi mengatakan menginisiasi untuk memboikot seluruh produk-produk Israel di depan organisasi konferensi Islam sedunia di Bandung. Nggak dapat tanggapan dari yang lain. Saya ngomong apa adanya aja. Kalau jelek kita bilang jelek, kalau bagus kita bilang bagus. Kalau mau benar kita ngomong yang benar. Tuh, kalau urusan Palestina Indonesia masih garis lurus dengan seluruh presiden sampai Soekarno pada waktu itu tidak akan pernah mengakui negara Israel. Sampai kapan? Sampai Israel pergi dari Palestina. Itu tegas sekali Indonesia. Maka itu pembukaannya didasari oleh itu. Penjajahan di atas dunia nggak akan pernah bisa dibenarkan. Dan satu-satunya negara penjajah di dunia saat ini adalah Israel. Dan satu-satunya bangsa yang sedang dijajah saat ini adalah Palestina. Gitu. Maka itu penting buat kita segera berpihak. Ya, siapa yang belum berangkat ke Palestina? Berangkat dong. Berangkat jual mobil kayak jual apa kayak. Beneran,
untuk menunjukkan keberpihakan sekali aja. Mobilnya cuma satu, Ustaz. Ya udah handphone lu jual. Kita beli lagi gampang kalau dari sono ya. Apa mesti berangkat beneran, Pak? Serius, Pak. Berangkat. Sofa kayak dijual di rumah. Lemari kayak apa kumpulin duit cuma 25 juta berangkat jadi. Sekalian umroh itu, umroh lalu ke Masjidil Aqsa. Bayangkan nih solusi yang sangat jitu. Kalau kita nggak pelit, hitung-hitungan sama agama ya repot. Bayangin ya. Semua yang umroh ke Masjidil Aqsa, kira-kira gimana? Mantap nggak? Semua yang umroh ke Masjidil Aqsa. Ada pernah Syekh Yusuf Qaradawi pernah mengeluarkan fatwa untuk jangan ke Palestina. Karena pada waktu itu ke Israel maksudnya. Dan ulama-ulama Palestina udah juga mengeluarkan fatwa. Fatwanya apa? Datangi dan kunjungi Masjidil Aqsa sebanyak-banyaknya. Karena kalau enggak Aqsa bakal hilang dan tenggelam di muka bumi ini. Udah digali sono, gali sini untuk supaya rubuh. Begitu rubuh dibangun baru. Ketika dibangun siapa bisa cegah kalau nggak ada orang yang datang? Handphone aja belum populer di sana, Pak. Waktu saya datang tahun 2006. Ya, kemana-mana gelap, listrik ditentukan oleh mereka, mati semua. Air ditentukan oleh Israel, mati semua. Jangan demikian. Mari kita peduli. Alhamdulillah saya nggak hitung berangkat itu ke Masjidil Aqsa setahun 3 kali, 4 kali ngantar jamaah gitu loh. Jadi ulang bertahun-tahun. Tiap tahun alhamdulillah rutin sholat Idul Adha di Palestina, tiap tahun rutin alhamdulillah sambil motong korban di sana. Cuma 2 tahun ini gara-gara si Covid ini nggak berangkat ini. Auzubillah si Covid. Hadirin kita lanjutin lagi. Itulah Ibrahim alaihissalam. Masih ada waktu nggak nih? Masih ya. Jadi Ibrahim alaihissalam dia datang ke Hebron dan dia bangun masjid Ibrahimi namanya. Dia bangun masjid dan dia menikah dengan Sarah. Sarah tak lain tak bukan adalah bekas warga Kan'an. Tak lain tak bukan adalah masih keturunan daripada Nabi Allah Nuh alaihissalam. Ya. Nah, hadirin, ketika Nabi Allah Ibrahim dengan Sarah menikah, belum punya anak belum? Belum. Sampai Ibrahim berusia 88. Baru kemudian dia keluar dari kota Hebron, bertemulah dengan seorang raja. Ini saya ceritakan benar-benar ya. Di antara kita masih menyangka Ibrahim menikah dengan budak yang namanya Hajar. Betul atau tidak? Jangan dong. Jangan, sama sekali jangan sampaikan itu. Dari mana dalilnya? Dari mana sumbernya? Sumbernya hanya buku pelajaran SD, SMP. Ibrahim itu tidak pernah menikahi seorang budak. Selain hadis dari Muhammad, juga ada 2 hadis yang kuat. Pertama dari Abdullah bin Abbas, dia yang mengatakan Sarah itu putri raja, juga mengatakan Amr bin As ketika menjadi gubernur di Mesir, inilah ibu yang tak terlindungi keturunannya. Maksudnya tak terlindungi itu tertutupi oleh berita bohong yang disebarkan oleh Israiliyat. Adapun menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, juga menurut Tarikh At-Tabari dalam kitab tafsirnya, juga menurut Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya, juga menurut Muhammad Khalid dalam buku Ar-Rijal Qaul Rasul, juga dalam banyak kalau saya sebutin kitab-kitab itu, apa bunyinya? Sarah itu binti Hiksos. Hajar itu binti Hiksos. Ya. Hajar itu binti Hiksos. Siapa Hiksos? Hiksos itu adalah raja pada waktu itu. Sehingga Hajar ini putrinya Hiksos, putrinya raja, bukan budak. Lalu ditulis budak, dia dijadikan tawanan oleh raja jahat yang bernama Amr bin Amru. Amr bin Amru inilah yang berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Amr bin Amru inilah yang menginginkan Sarah. Amr bin Amru inilah yang membunuh Raja Hiksos. Dan istri Raja Hiksos diambil sebagai permaisurinya. Anak-anaknya ditawan. Dan salah satu anak yang ditawan itu namanya Siti Hajar.
Jelas ini sejarahnya. Semua kitab-kitab tarikh yang saya sebutkan demikian. Kalau buku SD atau SMP atau SMA atau mungkin masih ditulis dulu, ya begitu zaman kita kecil, benar nggak? Kita dapat informasi nggak hajar budak? Dari mana informasi itu? Haram ya akhirnya. Istighfar kita kepada Allah telah menjadi orang yang korban daripada pemalsuan sejarah. Hajar binti Hiksos itu raja, anak raja, putri raja. Dan pembunuh Hiksos itu adalah namanya Amr bin Amr. Amr bin Amr ini berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Dan ketika itu Amr bin Amr pun mengambil Sarah sebagai istrinya lagi. Ini Amr bin Amr punya kelainan ya, dia demen bini orang ya. Kalau kita ada yang masih naksir sama bini orang, lu keluarga Amr bin Amr lu gitu ya. Bener banget, bini orang gitu benin ya. Sama juga dengan kisah palsu tentang Nabi Yusuf memperistri Zulaikha. Bohong, nggak ada di kitab hadis manapun, silakan cari, nggak ada. Yang ngomong begitu ahli hadis nomor 1 Indonesia, Profesor Dr. Ali Mustafa Yakub MA, Imam besar Masjid Istiqlal almarhum. Nggak ada kata dia. Satu pun hadis nggak ada, itu palsu. Demikian pula Doktor Kiai Haji Ahmad Lutfi Fatullah, cucunya Guru Mugni ke Kuningan. Beliau ahli hadis, juga dia menceritakan tidak ada satupun hadis yang menceritakan demikian. Demikian juga Dr. Daud Rashid MA, S1, S2, S3-nya semua hadis. Nggak ada tentang itu. Yang ada Zulaikha itu hadisnya Indonesia doang gitu. Jika kita bilang ada Yusuf dan Zulaikha, nggak ada, ya nggak ada. Menurut para pakar nggak ada. Saya sih bukan pakar, provokator, orang bilang bodoh ya. Hadirin, ya kalau provokator kebaikan kan nggak ada masalah dong, ya. Yang penting kita mempelopori kebaikan aja lah. Hadirin, itulah Hajar binti Hiksos. Jadi ketika Amr bin Amr menikahi tanda kutip Sarah, dan dia mendapatkan penyakit setiap mendekati Sarah, penyakitnya lemas, jatuh mulai seperti stroke gitu. Kalau kata cerita Ibnu Katsir. Nah kemudian selama lama, sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, terus tidak akan pernah bisa mendekati Sarah, maka barulah dia minta maaf. Dia minta maaf, ini bukan orang sembarangan, orang baik. Maka Sarah dikembalikan kepada Ibrahim. Hadis Nabi sahih, Ibrahim berkata, wahai Sarah, jagalah kehormatanmu untukku. Kalau aku berkata kau istriku, maka raja akan membunuhku dan tidak ada lagi orang Islam di muka bumi. Begitu hadisnya bunyinya. Kalau lebih nggak kurang begitu hadisnya. Maka kan tidak ada lagi orang Islam di muka bumi. Maka itu betul-betul Ibrahim seorang Islam. Maka kemudian Sarah dikembalikan kepada Ibrahim, dan Ibrahim mendapatkan hadiah yang notabene tawanan atau dianggap budak, itulah Hajar. Dalam kisah diceritakan Hajar dalam bentuk bercadar, dibawalah oleh Ibrahim ke Hebron, ke Palestina lagi. Maka di tengah perjalanan Ibrahim membuka penutup, dan Sarah membuka penutup wanita. Dia nggak tahu itu wanita, dia bilang dipersembahkan untuk disangkai laki-laki. Begitu dibuka, alangkah terkejutnya Ibrahim dan Sarah bahwa ternyata yang dibawa selama ini, yang ditutupin itu di tengah jalan dibuka, itu ternyata seorang putri raja bernama Hajar. Oh, cerita aslinya. Semua kitab sejarah yang dibuka dia begitu, tidak percaya. Ya. Di kitab Tafsir At-Tabari jilid yang ke-16. Ya, Tafsir Tarikh At-Tabari jilid yang ke-16. Baca deh. Detail banget tuh, detail banget. Tadi At-Tabari bercerita demikian. Ya. Udah ada bahasa Indonesianya. Tarikh At-Tabari udah ada. Silakan dibeli itu, ya. Jilid yang ke-16 dibaca. Persis seperti saya cerita saya kayak begitu. Maka Ibrahim kemudian membawa Hajar ke Hebron dan tinggallah bersama Sarah. Dan rupanya
Sarah mendengar doa Ibrahim alaihissalam untuk memohonkan minta anak. Jawabannya dari surat Mujadilah itu kan, Sarah berkata, saya nggak bisa memberikan kamu anak, saya sudah tua. Maka nikahilah Hajar. Kalau kata orang Betawi itu ada Hajar, tuh Hajar dah. Kalau kata orang Betawi ya. Nikahilah Hajar, dapat anak dari Hajar, siapa namanya? Artinya Tuhan mendengarkan aku. Isma itu mendengar. Kalau bahasa Ibrani ya, Il bahasa Ibraninya Tuhan. Eli bahasa Nasraninya, kayak tadi Yahudi ya, Nasrani. Eli kalau kata orang Kristen, Tuhan artinya. Kalau kata orang Islam pasti sama, Ilah gitu ya. Eli, Ilah, alif lam doang. Itu hanya kalau Islam ada hak. Ilah. Nah itulah artinya Tuhan. La ilaha illallah. Nah itulah Ibrahim menamai, oh Tuhan mendengarkan doaku, Ismail, begitu. Dan kemudian atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala hijrahlah Ibrahim, Hajar dan Ismail ke Mekah, gitu. Ke Mekah hijrah. Sebelumnya Ibrahim pernah datang sebelum ada Ismail, dan dia meninggikan bangunan itu. Dan kemudian bersama Ismail dia menyempurnakan bangunan itu. 40 tahun kemudian dia membangun Masjidil Aqsa. Masih ada Nabi Ishaknya, karena Ishak lahir tahun 1882 sebelum Masehi. Sementara Ismail lahir duluan 1878 sebelum Masehi. Selisihnya 14 tahun. Begitu. Ketika Ibrahim berhasil melalui ujian tentang sembelih, wajib telah Ibrahim di kalimat Fatah mauna ini jalannya imaman. Itu kemudian Ibrahim mendapatkan hadiah dari Allah, yaitu pulang ke Hebron, bininya hamil, Siti Sarah hamil. Waduh, Ibrahim gembira sekali, tertawa kalau melihat Sarah yang hamil itu. Udah nenek-nenek hamil kan lucu, tertawa. Maka dikasih anaknya namanya Ishakil. Kalau kita tahu Ishak itu dohik tertawa atau gembira. Ishakil, Tuhan menggembirakan aku dengan lahirnya Ishak, kalau Iskak kalau kata Kristen, Isaac kalau kata Yahudi, Isaac Newton. Maka dengan demikian confirm Bapak Ibu sekalian, Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak, seluruhnya adalah orang Islam. Jelas, itu Quran yang saya cerita loh. Dan ternyata klop dengan Injil surat Kejadian. Kan kalau pertemuan kelima, ke-6 saya bawa Taurat, saya bawa Injilnya. Baca Tauratnya, baca Injilnya, masih sama. Perbedaannya di mana? Ntar perbedaannya di ketika wafatnya Nabi Sulaiman, gitu ya. Tapi masih sama, walaupun sedikit ada perbedaan tentang yang disembelih. Menurut Yahudi dan Nasrani yang disembelih Ishak. Menurut Islam yang disembelih Ismail. Tapi oke, perbedaan itu memang mesti terjadi. Pertanyaannya, di mana sembelihnya? Itu yang penting. Di mana sembelihnya? Sembelihnya di batu yang unjung itu loh, yang disebut Dome of the Rock, yang kubahnya warna kuning. Disitulah disembelihnya Nabi Ishak kata Yahudi. Maka dia akan berebut tanah itu, karena itu tanah dia, kata dia. Itulah tempat yang paling suci, kata dia. Dan di manakah tempat yang paling suci di muka bumi bagi orang Kristen? Salah satunya ada di situ juga, di Bukit Moria. Kenapa? Disitulah Bunda Maria mendapat ruh hamil dari Ruhullah, gitu. Jadi tempat itu diperebutkan oleh Yahudi sebagai tempat paling tinggi, paling suci, karena Tuhan menerima korban Ishak di situ, kata Yahudi. Dan di situ juga kata Nasrani tempat yang suci, karena Bunda Maria, Tuhan turun melalui Bunda Maria, kata dia ya. Jadi hamil perawan suci itu di situ, entah lahirnya pindah ke Bethlehem. Kalau kata dia, kalau kata kita tidak. Kalau kata Quran tidak, ya. Apa lahirnya surah Maryam ayat yang ke-19, 16. Wadhkur fi kitabi Maryam idh tabadat min ahliha makanan sarqiyya. Satu ayat itu membantah seluruh ayat yang seluruh kata-kata yang menyatakan Nabi Isa lahir di Bethlehem. Membantah. Lihat kenapa? Karena Bethlehem di utara. Ayat itu bilang apa? Wadhkur fi kitabi Maryam.
Ceritakan wahai Nabi tentang Maryam. Idzin tabadat min ahliha, ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya karena hamil, makanan syarqiyya, di sebuah tempat di sebelah timur. Nah, Bethlehem di utara, sebelah timur itu ke kanan dari Palestina, itu sebelah timur, itu Jericho nama kotanya, ya. Nazaret. Allah alam bisawab, kita nggak kisahkan itu, silahkan ya. Karena bagi Islam yang lahir itu bukan di pohon salju, tapi di pohon kurma, betul atau tidak? Dan goncangkanlah pohon kurma itu, kata Allah gitu kan? Dan pohon kurma, kling pohon kurma lagi berbuah. Nggak mungkin musim salju pohon kurma berbuah, pasti musim panas. Maka menurut agama Islam nggak boleh kita bilang lahirnya di Bethlehem, musim salju, nggak boleh. Kita bilang Nabi Isa lahirnya bulan Agustus, Juli, Agustus, musim panas. Kenapa? Karena lahirnya kurma lagi berbuah lebat, begitu. Dan di kurma bukan di kandang kambing, di pinggir sungai yang mengalir air yang jernih dan bisa Maryam meminumnya, gitu ya. Tapi itu kan kepercayaan orang, nggak boleh dihina. Lakum dinukum, nggak boleh dihina, nggak boleh dicela. Kita hormati dan nggak boleh ditentang. Oh nggak boleh, salah lo, nggak bisa. Kita hanya berkata lakum dinukum, itulah indahnya Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun lu berbeda sama gue, tapi kita masih satu, yaitu bangsa Indonesia. Dan itu aja. Biar akur, tenang, tertib. Nggak usah ribut soal agama. Mari kembali keyakinan masing-masing. Buat kita Al-Quran la raiba fihi, bisa kayaknya. Kita lanjutin kapan-kapan kalau berlanjut, insya Allah. Ya. Tadi sampai mana tadi? Itu intermezzo sampai itu intermezzo sampai Nabi Ibrahim pulang ke Mekah dan kembali ke Hebron. Begitu kembali punya anak dua, Ishak dan Ismail dan Ishak, sampai di situ. Sampai Ismail. Ntar gimana tuh remajanya Ismail sehingga dia bisa menjadi penguasa Zam-Zam. Bagaimana orang-orang datang semua menghormati, luar biasa nih. Ya Siti Hajar ini dihormati luar biasa bagaimana. Entar bagaimana kejadiannya di Hebron, bagaimana pembangunan Masjidil Aqsa oleh anak Nabi Ishak yang namanya Yakub. Yakub alias Israel alias Yakob. Gimana pembangunan Masjidil Aqsa? Kita lanjutin kapan bulan yang akan datang. Alhamdulillah wa majma'in. Kalau dan tanyain silahkan. Kalau nggak ada kita sholat isya sama-sama. Nggak ada yang fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari azan isya. Pak Ustaz, ini agak sedikit, tapi seperti hadis saya mau tanya Iya. Aduan delik di Twitter ini saya mau tanya Pak Ustaz, apakah sumber yang kita Pak Ustaz terangkan ke expose di Twitter tersebut adalah benar, tapi dari mana asal berita tersebut sampai orang-orang yang lain memuruskan sekarang dalam berita tentang dana haji yang tadi bisa lihat itu tadi. Gimana? Jadi TV tadi ada yang Twitter dari di Tiwan. Di TV? Iya, Tiwan dari. Masuk TV? Tiwan. Bilang apa? Bilangnya dari berita tersebut dana haji tersebut dari pemecahan umat kata dia seperti itu. Akan dari mana sumber? Siapa yang ngomong? Enggak, yang ngomong orangnya siapa? Siapa namanya? Pakai ID belakangnya Ustaz. Mau nama Saudi. Kayak ID ada ID-nya. Tanya dia deh. Dia yang ngomong bukan jawab. Tanya dia. Ya begitulah barangkali mau laporin terserah ya. Suka-suka orang aja yang melaporin boleh. Ya. Insyaallah yang benar pasti benar, yang salah ya salah. Dana haji menurut penjelasan BPKH tidak digunakan oleh infrastruktur. Dana haji tetap aman, kata Pak Andito Abimanyu. Saya ngomong begitu, saya tweet juga begitu. Yang saya tanya, kenapa diblok? Kenapa orang Islam kenapa orang Indonesia nggak boleh berangkat haji? Nanyanya ke Saudi Arabia, disangka
itu menjelekan pemerintah Indonesia. Ya nyari-nyari lah. Baik, sekali lagi hubungannya apa ya? Haji Ibrahim loh. Alhamdulillah salam aja kita isya sama-sama. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.